melihat jemaat GBI Bukit Jaya sudah berkumpul. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Boleh dong kanan kirinya disapa. Shalom. Soalnya kita udah 2 bulan ya nggak ketemu. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sangat bersyukur sama Tuhan. Kita bisa ibadah bertemu tatap muka langsung bersama saudara-saudara kita yang kita kasihi. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan.
Bapa, Gembala kami yang kami kasihi, dan akan memberitakan firman-Mu. Pakai kuasa-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Bapa. Biarkan Tuhan hamba-Mu berkata-kata penuh kasih Tuhan. Biarkan dia mendengarkan suara Tuhan lebih peka lagi, menyampaikan dari isi hati Tuhan. Agar kami setiap jemaat-jemaat Tuhan terberkati oleh firman. Terbuka Tuhan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus
buka hati dan pikiran kami Bapa, untuk menerima kebenaran firman. Urapi setiap kami Bapa, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, agar setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan kita harus daftar juga untuk memberikan yang terbaik, ya, bukan berarti kita menjadi orang-orang penakut, ya, tapi sebagai langkah kita mendukung pemerintah dan kita juga saling menjaga satu sama lain. Dan kalau pagi hari ini sudah 2 bulan kita tidak jumpa, ya, 2 bulan tepat kalau tidak salah. Dan mungkin juga sebagian ingat kalau andai kata kita tidak terganggu dengan hal-hal yang ada, ya, mungkin kita merayakan ulang tahun. Tapi kita bersyukur kita merayakan semua dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Ke-20 kita. Tepatnya tanggal 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Next, kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Diamkan ayat itu. Saya ulangi baca ayat ini, saudara. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru membacakan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Kalau Anda perhatikan baik-baik, Rasul Paulus sedang mengingatkan umat untuk sadar akan kehidupannya. Dia akan nanti menghadapi tata pengadilan Kristus. Tema khotbah kita pagi hari ini
saya persiapkan dengan tema, saya beri judul bersiap naik ke atas podium Kristus. Saya ulangi, bersiap naik ke atas podium Kristus. Halo, apa temanya? Bersiap naik ke atas podium Kristus. Saya ingin semua umat punya kesiapan kelak naik ke atas podium Kristus. Kalau ayat ini menyatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, mungkin kita bertanya, bukankah saya orang percaya sudah dapat jaminan masuk surga? Bukankah saya orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan sudah mendapatkan jaminan dapat hidup kekal? Lalu kenapa ada ayat yang menyatakan saya harus diadili masuk tahta pengadilan Kristus? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam konteks ini kata pengadilan atau tahta pengadilan itu bukan ini menunjukkan bahwa kita diadili untuk benar dan salah. Meskipun jelas konteks ini berkata supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Perhatikan, memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Seakan-akan menunjukkan, oh iya, nanti apa yang saya perbuat ini menentukan apakah saya masuk surga atau neraka, saudara. Ya, jangan salah. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan adalah Kristus Yesus. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Oleh karena itu, apa yang dimaksudkan kita masuk dalam tata pengadilan? Tata pengadilan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah katakan bukan seperti kita ingin diadili benar dan salah, masuk neraka atau masuk surga, bukan. Ada orang berdalih gini, oh ya kan hakimnya adalah Yesus, dia adalah hakim yang adil. Kalau kita ini percaya sama Yesus dan dia Yesus hakimnya, ya kita pasti dibenarin. Oh, nggak bisa itu. Itu dalil yang keliru, saudara. Kenapa saya katakan dalil yang keliru? Berarti hakim itu disogok. Ya kan? Kalau kita salah dibenerin gitu. Enggak, saudara. Bukan pengertian seperti itu. Ya silakan aja orang mau punya alibi, oh ya karena hakimnya Kristus kita sudah menjadi bagian dari Kristus, kita selalu dibenarkan. Enggak juga, saudara. Tapi apa maksudnya, saudara? Saya perhatikan dari konteks aslinya, bahasa Yunaninya bematos. Itu memang kata judge atau pengadilan, saudara. Tapi ingin lebih menunjukkan, itu menunjukkan apa? Podium. Podium. Di mana kata ini sering dipakai untuk sarana atau podium untuk memberi hadiah. Kalau orang-orang olimpiade atau masa-masa dulu itu, ini kata bematos, kalau dia layak masuk podium itu dia ingin dapat apa, saudara? Iyalah, ingin dapat hadiah. Nah, kata tata pengadilan ini adalah podium, di mana seseorang untuk mendapatkan piala. Sampai sini paham dulu, saudara? Jadi tata pengadilan Kristus yang dimaksudkan Rasul Paulus, semua umat percaya akan naik ke podium Kristus. Ditentukan oleh apa? Perbuatan kita. Percaya atau tidak? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak? Atau dengan bahasa pertandingan kita ikut bertanding atau tidak? Banyak kalau di dalam batu nisan, orang kan suka ditulis ya, 2 Korintus 4 ayat 7 yang selalu berbunyi, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Apakah dia benar-benar bertanding? Kita kadang-kadang kayak tahu. Yang penting ditulis saja gitu ya kan, di batu nisan.
Nah, kita yang masih hidup ini kita harus mengerti, memahami kita semua nih nanti akan naik ke podium Kristus. Tadi saya katakan bersiap naik ke atas podium Kristus. Kita harus sadar, saudara, kita akan naik ke podium Kristus. Oleh karena itu, supaya kita benar-benar dapat piala, saudara, benar-benar dapat mahkota kehidupan, benar-benar mendapatkan sesuatu apa yang memang Yesus janjikan, kita harus bersiap diri sejak sekarang. Kita tidak boleh lagi bermain-main. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya pelajari bagaimana kita bisa benar-benar dapat piala, dapat mahkota itu. Benar-benar ketika kita naik ke atas podium Kristus dan benar-benar kita dapat izin atau diperkenankan naik podium. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mengikuti pihak perlombaan, apakah semua peserta berhak naik podium? Tidak. Hanya orang yang menang. Hanya orang yang menang yang berhak naik ke podium, yang berhak menerima piala. Oleh karena itu kita harus tetap bersiap-siap, saudara, mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang tadi kita baca, saudara, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita bisa bersiap diri untuk naik ke atas podium itu. Yang pertama, perhatikan ayat ke-1. Tolong dibantu ayat pertama. Yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita hanya sementara. Saya ulangi. Kita harus sadar bahwa hidup kita sementara. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak sadar, saudara, bahwa hidup kita sementara. Tapi ketika kita hidup di dalam sebuah zaman yang saat ini ada pandemi, kita sadar, saudara, hidup itu sebentar. Yakobus mengatakan hidup itu bagaikan uap, sebentar saja lenyap. Hari-hari ini sebenarnya kita sedang disadarkan betapa orang was-was, ya toh? Betapa orang sadar kematian itu nyata dan dekat, begitu ya, saudara. Saya bacakan di dalam ayat 1. Rasul Paulus berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahwa kita hidup di dunia sementara atau selama-lamanya? Sementara. Kesadaran Rasul Paulus memberikan sebuah penyampaian kepada jemaat di Korintus. Kalau Anda baca di dalam pasal 14-nya, dia sadar tubuhnya semakin lemah, tubuh fisiknya semakin lemah. Nanti bisa baca di rumah, ya. Di ayat 16 dan 17. Tubuh batinnya itu semakin tubuh jasmani itu semakin merosot, tapi manusia batinnya itu harus semakin naik ke dia. Semakin kuat, semakin bertumbuh. Kenapa? Dia sadar dia akan meninggal, saudara. Dia akan mati. Dia pakai bahasa begini, jangan dihilangkan karena saya nggak kelihatan di Alkitab, maaf. Makanya dia berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, di bumi dibongkar, kata kemahnya yang dimaksud Rasul Paulus apa? Tubuh kita ini, kemah kita ini, tempat roh kita ini, daging yang panah ini pasti suatu saat akan dibongkar. Kata lain, dibongkar itu rusak. Halo, Bapak Ibu yang dikasihi, tubuh ini akan rusak. Dan kita tahu di masa pandemi ini, saudara, tubuh
tidak diizinkan Tuhan panjang umur karena bisa terpulihkan tubuhnya. Tapi apa yang saya ingin sampaikan, sadar bahwa kita hidup ini hanya sementara, supaya kita harus mempersiapkan diri naik ke atas podium Kristus untuk menerima piala itu, menerima mahkota itu. Oleh karena itu kita jangan bermain-main dalam hidup ini. Jangan kita berpikir gini, oh ya nanti kalau saya sudah tua baru saya bersiap diri, saudara. Ini masih banyak anak muda. Jangan Anda pikir begitu. Kemarin tanggal berapa saya lupa. Salah satu dari rekan saya anaknya dipanggil tunai. Bukan karena COVID, bukan. Habis khotbah hari Minggu, besoknya dipanggil tunai. Dia dirusak atau dibongkar tubuhnya karena drop. Anda sadari nih, kalau Anda check up nih, pasti kita ada sedikit rusak tubuh kita. Apalagi yang sudah usia, rusaknya kelihatan, terutama mata. Tadi saya bilang saya tolong dibantu dari slide. Walaupun sudah pakai kacamata, masih aja kurang jelas, saudara. Dan ada lagi yang dirusak lain, yang wanita naik tangga sudah mulai encoknya, bahkan nggak kuat. Bukan sekedar mata, kalau mata itu yang muda usia pasti, yang muda usia juga naik tangga. Dan jangan Anda berpikir, oh saya masih muda, belum dirusak. Tiba-tiba Anda dirusak sekejap, Anda akan pulang, saudara. Tubuh saudara menempati tempat yang namanya kuburan. Ya, rumah 2 kali 3, saudara. Gak bisa dipungkiri. Mobilnya juga gak bisa dipungkiri, ambulan. Gak bisa kita pungkiri, itu kenyataan. Oleh karena itu sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Kita harus mempersiapkan diri, saudara. Jangan pikir kita masih muda, sehat-sehat saja, tiba-tiba hilang, saudara. Yang tua ya harus semakin kita mempersiapkan diri. Bukan berarti, saudara, ketika kita tahu hidup ini sebentar, kita jadi orang yang apatis. Jadi orang yang, ya udah nanti kan mati, gak usah ngapa-ngapain, salah. Kita tetap harus berkarya sebagai tanggung jawab hidup untuk kita berlomba mempertahankan iman percaya kita. Amin. Yang kedua, perhatikan ayat selanjutnya 2, 3, 4. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru ini tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Yang kedua, kita harus sadar di dalam hidup ini kita memiliki masalah. Halo. Jadi dengan kata lain, ketika kita percaya Yesus bukan berarti kita nggak punya masalah. Kita ada masalah. Karena apa? Kita masih hidup di dalam tubuh dosa, tubuh yang panah. Makanya Rasul Paulus jika selama kita masih di kemah ini, di tubuh yang panah ini, kita mengeluh, bukan berarti kita sedang marah, tapi kita ada masalah yang harus kita hadapi. Ada permasalahan yang kita hadapi setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Keinginan roh kita ingin bebas dari berbagai masalah, namun kenyataannya kita adalah hidup dalam daging. Daging yang telah jatuh dalam dosa. Rasul Paulus ini menggambarkan, kamu punya masalah. Dan jadi memang selama ini dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu tempat kediaman surgawi atas tempat kita yang sekarang ini dalam tubuh ini. Kita kan maunya bebas, tenang, kan kita punya masalah, saudara. Itu sebuah kesadaran harus kita miliki supaya apa? Ketika kita menghadapi setiap permasalahan hidup,
bukan orang yang gampang menyerah. Makanya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-5 dan 6 dia mengatakan kita harus tabah. Saya bacakan ayat ke-5 dan 6. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Dia sadar punya permasalahan. Ketika dia sadar dia ada masalah antara tubuh yang lemah ini, tubuh yang fana ini, dalam daging yang penuh dosa ini, dan sementara dia hidup dalam roh, di dalam Kristus Yesus yang harus hidup di dalam kekudusan. Ada sebuah pertentangan. Namun dia mau belajar menundukkan diri, mau belajar menundukkan kedagingannya. Itu permasalahan buat kita, saudara. Karena antara kedagingan dengan hidup taat akan kebenaran firman Tuhan itu seringkali bergontok-gontokan dalam diri kita. Oleh karena itu diajarkan tabah, kuat, teguhkan imanmu. Dengan kata lain dia katakan di ayat 6, karena roh itu yang membantu. Maaf, ayat 5, tolong ayat 5. Ayat yang kelima. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Tadi kan dia bilang saya sebenarnya mau dekat dengan Tuhan. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sesungguhnya kita sudah dijamin. Tapi kita masih di dalam sebuah pertandingan, saudara. Dan disinilah kita harus sadar yang kita ada masalah. Tapi permasalahan kita itu bukan berarti kita takuti, tapi kita harus hadapi dengan penuh ketabahan dan iman percaya bahwa Tuhan sertai kita, bahwa Dia memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Supaya kelak kita naik ke podium Kristus. Oleh karena itu di dalam hari-hari kita sedang berjuang, kita sedang bertanding. Makanya Rasul Paulus seringkali memakai analogi perlombaan. Dia seringkali memakai analogi olahragawan. Makanya ada kata-kata yang ditulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang berbunyi demikian, saudara. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia memberikan sebuah analogi bahwa dia tuh sudah menang. Ya, di dalam konteks 2 Timotius, dia mengajarkan untuk Timotius waspada. Ya. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 5 dia berkata demikian, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan, kita naik ke atas podium Kristus, kita harus sebagai peserta pertandingan iman di muka bumi ini. Kita harus mempertahankan iman percaya kita. Kita harus mempertahankan iman percaya kita. Dan oleh karena itu dianalogikan oleh Rasul Paulus kita ini sebagai olahragawan yang harus memperoleh mahkota sebagai juara. Dan orang yang bisa dapat juara kalau dia benar-benar bertanding secara fair, secara baik, dan benar-benar jadi pemenang. Kalau dia ikut aturan yang ada.
andai kata dia tetap jadi juara tapi dia nggak ikut aturan yang benar, didis ya saudara, didis saudara, didiskualifikasikan atau dibatalkan. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan ikuti aturan kebenaran firman, jalani, fokus bahwa kita ini sedang dalam pertandingan ini. Kalau ada masalah, ikuti kebenaran firman Tuhan, hadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melenceng dari aturan, jangan ikuti yang lain, tapi ikuti apa yang Tuhan ajarkan, agar suatu kelak kita naik ke atas podium Kristus. Kita berkenan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang ke-7 di dalam sampai ke-9. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu dipertegas lagi, ya. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang hadir. Sorry saudara, jangan 2 Timotius, 2 Korintus. Tapi berkat Tuhan ya Anda. Ayat 7-nya dulu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulangi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Sorry nih, ayatnya pasal 5. Aduh, saya minta tolong, saya minta maaf ya. Ini kacamata saya sudah mulai tidak terbaca. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 9. Tapi tidak apa-apa, itu Anda kasih ayatnya bagus-bagus tuh. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Next. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tadi yang pertama kita sadar bahwa hidup kita sebentar. Yang kedua kita sadar kita hidup punya masalah, tapi kita harus hadapi dengan penuh ketabahan dan penuh iman percaya. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita hidup harus dalam kekudusan. Kita harus sadar kita harus hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya tadi kita hidup dalam aturan-aturan yang benar. Kita tidak boleh main-main lagi, karena kelak nanti kita naik ke atas podium. Makanya Rasul Paulus mengatakan, sebab itu juga kami ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, meskipun tubuh ini tubuh yang mana yang penuh dosa, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepadanya, supaya kita berkenan, supaya kita benar-benar layak naik ke atas podium, masuk dalam tata pengadilan, menerima piala yang Tuhan telah sediakan. Kan kita tahu Allah kita kudus, amin. Sebab itu kita harus belajar hidup di dalam kekudusan, menjauhi hal-hal yang jahat, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, ikuti kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, agar benar-benar suatu kelak nanti kita memperoleh mahkota
yang Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita sadar ini semua. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tapi bukan berarti kita apatis, cuek. Udahlah, tadi gak mati, ngapain tidak salah saudara. Tapi kita bisa harus berkata, sadar kita ada punya masalah. Tapi kita harus hadapi dengan penuh ketabahan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan serta kita. Dan kita sadar bahwa kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kita tidak hidup di dalam ketidakbenaran, tapi kita hidup dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Karena kita ingin mendapatkan piala atau mahkota. Tentang coba ini. Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan diri melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati. Kita akan sebuah pujian selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terpatri Tuhan di dalam hati kami. Kami mengingat apa yang Kau peringatkan kepada kami, bahwa kami suatu kelak harus naik ke podium-Mu Tuhan untuk menerima mahkota. Sebab itu kami harus sadar Tuhan, hidup ini hanya sementara. Sebab itu kami harus sadar Tuhan, kami sedang menghadapi sebuah permasalahan. Dan kami harus bertanding sebagaimana layaknya Tuhan, mempertahankan iman percaya kami di hadapan. Kami harus tabah dan tetap percaya. Dan kami harus sadar, kami harus hidup dalam kekudusan karena Kau kudus adanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami telah mempersiapkan anggur dan hostia di tangan kami. Biarlah kiranya Engkau yang memeteraikan sebagai perlambangan tubuh dan darah-Mu yang bersekutu dengan kami. Kami akan terima dengan iman percaya bahwa kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menyambut. Biarlah ketika kami melangkah, kami ingat bahwa Engkau ada di dalam kami. Engkau selalu menyertai dan menguatkan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memeterai kami roti dan anggur ini. Kami sambut, kami terima sebagai perlambangan tubuh dan darah. Amin. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur tangan kita. Kita berpujian salib dan salibnya. Salibnya
sebab itu dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdiri. Haleluya. Mari kita persiapkan anggur kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Puji nama Terima kasih Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemalan dalam darah dan Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami dengan Engkau selalu mengingatkan kami bahwa telah menanti Tuhan. Kami mempunyai kekuatan hidup. Kami naikkan Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Amin. Terima kasih Yesus. Biarlah kami tetap Tuhan dalam jalan-jalan Amin. Terima kasih. dan hidup dalam kekudusan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sadar Tuhan kelak nanti kami harus naik tata podium, Amin. Terima tata pengadilan. kasih. Ya Allah yang dari Terima kasih Bapak. Biar kami mempersiapkan diri semasa kami di bumi ini Bapak. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman-Nya. Semoga kita semakin dikuatkan, diberikan ketabahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat ini kita akan membacakan infos tentang diri Ibu Bukit Jaya. Baik, untuk jadwal pelayanan 12 September 2021 akan dilayani oleh WL Tim Ibu, asalnya oleh Ibu Manalu,
Ibu Panggabean di pagi hari. Di siang harinya ada Ibu Nova dan Saudari Ira. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Rafael Christian M. Ajib dan multimedianya oleh tim, musiknya oleh tim juga. Selanjutnya, selamat ulang tahun yang sudah ada di depan layar di bulan September atas nama Giovan Ayala. Semoga diberikan panjang umur dan kesehatan. Media sosial GBI Gereja Bukit Jaya ada Facebook, Blogspot, dan Instagram, Twitter, dan YouTube. Terima kasih untuk pada pagi hari ini menjelang siang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk beribadah. Semoga Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, besar melimpah kasih Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar anugerah-Mu Bapa, besar anugerah-Mu. Tuhan, pakai pelayanannya Bapak,
Jangan biarkan hamba-Mu tergeletak Bapa dalam setiap kehidupannya. Engkau tahu Pak Tuhan dalam setiap kehidupannya. Berkati kesehatannya. Berikan Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupannya Bapa. Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan isi hati gembala kami di depan ini. Engkau pakai lebih lagi Bapa dalam setiap pendidikannya. Apapun ya Tuhan, gembala kami yang rindukan Tuhan, biar kami jadikan berhasil Bapa. Begitu pula Bapa dalam setiap kehidupannya Tuhan, keluarganya, Engkau yang memberkati selalu Bapa. Engkau yang mengiringi Bapa dalam kehidupannya Bapa. Engkau berkati juga untuk gembala kami, ibu gembala kami Bapa di depan ini. Tuhan, Engkau begitu Tuhan mengasihi ibu gembala kami di depan ini Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan memberikan kekuatan bagi ibu gembala kami di depan ini, sehingga memberi ibu gembala kami bisa melayani Bapa di depan ini. Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapa. Berkati juga Tuhan menjadi ibu rumah tangga yang menjadi bijaksana, menopang Tuhan setiap keluarganya Bapa. Aku yakin dan percaya Tuhan, ibu gembala setia untuk melayani-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga anak-anaknya dalam setiap masa mudanya. Engkau yang memelihara Bapa. Berkati juga kehidupannya Bapa dalam setiap sekolahnya Tuhan, yang menjalani tugas-tugasnya Bapa. Biarkan dia menjadi anak muda yang selalu berdamai dengan baik Bapa. Kami serahkan Tuhan keluarga gembala kami di tempat ini Bapa. Hanya Engkau yang mengenal tiap hatinya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja di tempat ini Bapa. Tuhan, Engkau yang memilih setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Biarkan Tuhan kami menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun setiap kami kerjakan Bapa. Biarkan Tuhan hati kami Tuhan selalu Tuhan mengandalkan Engkau saja Bapa. Ampuni Bapa pelayan-pelayan Bapa bila memiliki dosa yang benar-benar Tuhan, yang kami terikat Tuhan, lepaskan Tuhan, tolong Bapa. Kami ingin Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang benar-benar tulus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan mengingat Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami telah dibukakan hati kami dan kami telah sadar Bapa, bahwa kami manusia yang fana ini Bapa, bahwa kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, ingatkan lagi Bapa bila kami jatuh dalam dosa. Jangan biarkan kami Tuhan terjatuh dan tergeletak Bapa, sehingga kami Tuhan melupakan setiap kebaikan. Ampuni kami Bapa, setiap manusia yang mengalami dosa-dosa yang kami jalankan ini Bapa. Tuhan, biarkan kami Tuhan diberikan kekuatan selalu Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami, agar kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik bila nanti kami bertemu dan berjumpa oleh Engkau Bapa. Kami siap Tuhan untuk bertemu dan berjumpa oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan untuk gereja di tempat ini, Engkau yang senantiasa memeliharanya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jiwa dan roh kami Tuhan hanya kepada Engkau saja Bapa. Dan jemaat-jemaat yang sudah hadir Tuhan di siang hari ini, Kau yang mengetahui setiap hatinya Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupannya Bapa. Kamu berkati Bapa, setiap apapun yang mereka rindukan dijadikan berhasil dalam keluarganya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah kami Bapa. Setelah kami mengakhiri ibadah kami Bapa, sebelum ini Bapa kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Kita serahkan pada hamba-Nya. Mari dari mana dikasih Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitas dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.